guys, kami dari kelompok 4 dengan anggota aku, Monica Fiora Vandelivia. Yang kedua ada Amanda Mira Shirley. Yang ketiga ada Nesa Trista. Yang keempat ada Rahma Fatika. Yang kelima ada Nabila Zalfa. Dan yang terakhir ada Fatima Azara Agustin. Nah, kali ini kami akan membahas tentang desain dapur, peralatan persiapan, peralatan pengolahan, peralatan penyajian, dan juga penyimpanan basah dan kering. So, keep on watching ya. Halo semua, model dapur yang akan kita bahas yaitu dapur dengan model U. Dikatakan model U karena ruangan dapur yang menyerupai huruf U. Dapur ini sangat cocok digunakan untuk ruangan yang kecil sehingga akan memberikan kesan lebih luas dan juga lapang. Berdasarkan video yang kita lihat, dapur dengan model ini sudah tergolong dapur tingkat modern 3 karena dinding, atap, dan juga lantainya sudah dilapisi keramik dan juga marmer yang berkualitas tinggi. Dapur ini sudah dilengkapi dengan exhaust fan dan cerobong asap, kompor, oven, kulkas, microwave, dishwasher yang dioperasikan dengan listrik dan juga gas, dan peralatan canggih lainnya. Serta memiliki kabinet penyimpanan. Kabinet penyimpanan terbagi menjadi 2, yaitu kabinet atas dan juga bawah. Fungsi kabinet atas biasanya digunakan untuk menyimpan keperluan memasak seperti rak piring, cooker hood, dan kebutuhan memasak lainnya. Sedangkan kabinet bawah merupakan area utama yang digunakan untuk memasak, persiapan memasak, penyajian, dan penyimpanan yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Biasanya di Indonesia, kabinet atas dan bawah dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan kering berupa makanan ringan, bumbu kemasan, dan beberapa jenis makanan instan. Pada kabinet bawah juga tersedia wastafel pencuci piring dan juga rak khusus yang dijadikan tempat pengering perlengkapan dapur sebelum diletakkan di tempat penyimpanan. Peralatan persiapan yang pertama ada talenan kayu. Talenan berfungsi sebagai alas pada saat memotong bahan makanan agar makanan lebih higienis. Adapun talenan yang terbuat dari bahan plastik dengan berat lebih ringan dan biasanya hadir dalam berbagai warna yang menarik. Sesuai dengan namanya, pisau ini sering digunakan oleh para chef untuk memotong berbagai jenis bahan makanan seperti daging, sayuran, hingga mencincang bawang. Nah, kegunaannya beragam membuat orang lebih suka memiliki satu pisau serbaguna ketimbang set pisau dapur. Pisau iris, boning knife atau pisau fillet, serrated knife atau pisau roti, cheese knife atau pisau keju, paring knife atau pisau kupas, carving knife atau pisau ukir. Yang terakhir adalah cleaver knife atau pisau besar. Parutan ini biasanya digunakan untuk memarut keju dan makanan ringan lain. Ini merupakan parutan kelapa manual dan yang ini mesin parutan kelapa. Berikutnya merupakan saringan kelapa yang dibedakan dengan diameter lebih besar dibandingkan saringan minyak atau saringan lainnya. Nah, ini saringan minyak untuk setelah menggoreng, sedangkan yang ini saringan teh. Berikutnya adalah waskom atau wadah yang terbuat dari aluminium dengan berbagai jenis ukuran, sedangkan yang ini adalah waskom kaca. Mixer adalah alat yang akan membantu untuk mengaduk dan mencampurkan adonan dan sangat menguntungkan di kegiatan masak-memasak terutama pembuatan kue. Nah, ini merupakan mixer tangan yang digunakan harus dengan tangan pembuat. Sedangkan berikutnya adalah mixer yang sudah tanpa tangan atau sudah lebih canggih sehingga hanya mencampurkan adonan dalam wadah dan mixer akan memutar serta mengaduk adonan secara otomatis. Dinner spoon untuk makanan utama, serving spoon untuk memindahkan makanan ke piring, soup spoon untuk menikmati sup,
teaspoon untuk minuman panas, dessert spoon untuk appetizer, ice cream spoon, ladle spoon untuk kaldu, dan long spoon untuk jus. Berikutnya adalah pengocok telur manual atau whisk yang mengharuskan pembuat memakai tangan. Berikutnya adalah pengocok telur elektrik yang sudah ada mesin di dalamnya sehingga tenaga yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Ini adalah blender portable yang bisa digunakan tanpa harus dicolok listrik. Dan ini adalah blender yang sudah diketahui pada umumnya. Berikutnya adalah slow juicer, di mana menggunakan teknologi pemeras perlahan dengan memanfaatkan ulir penghancur. Kulkas adalah alat rumah tangga listrik yang menggunakan proses pendingin untuk pengawetan makanan. Selain itu, kulkas memiliki freezer untuk menyimpan bahan makanan beku dengan suhu yang lebih dingin. Selanjutnya adalah alat pengolahan makanan, yakni alat-alat dapur yang langsung digunakan untuk mengolah hingga mematangkan bahan makanan. Berikut merupakan beberapa gambaran dari alat-alat tersebut. Pertama adalah alat-alat yang digunakan untuk mematangkan bahan makanan. Alat-alat tersebut berupa kompor. Ada kompor gas, kompor minyak tanah, deep fryer yang umumnya digunakan untuk menggoreng kentang. Ada kompor yang sudah bersatu dengan oven, ada oven itu sendiri, steamer, hingga griller. Ini merupakan gambaran dari kompor gas yang memiliki satu tungku. Selanjutnya merupakan gambaran dari oven. Oven sendiri memiliki tombol berupa pengaturan suhu, api atas bawah, hingga pengaturan waktu. Griller merupakan alat memasak dengan cara memanggang makanan menggunakan panas api secara langsung. Biasanya panas akan diletakkan di bawah makanan secara langsung ketika sedang dimasak ataupun dipanggang. Steamer makanan atau pengukus makanan merupakan salah satu alat dapur yang digunakan untuk memasak berbagai makanan dengan menggunakan panas uap di dalam wadah tertutup untuk mengurangi keluarnya uap. Steamer kali ini berbahan dasar plastik namun tahan panas dan juga BPA free. Steamer ini juga memiliki permukaan yang bergelombang untuk meminimalkan kontak antara wadah dengan makanan. Lubangnya pun disusun beraturan untuk mengalirkan uap dengan sempurna. Bagian tutup steamer berbentuk seperti kubah yang berfungsi untuk mengalirkan uap air ke dinding kiri kanan wadah sehingga makanan tidak basah dan juga membantu mendistribusikan suhu secara merata agar mengukus lebih efisien. Kedua adalah wajan dan panci dengan berbagai macam ukuran dan bahan. Ada wajan anti lengket, wajan berbahan dasar besi berlapis email, aluminium, kayu, saucepan, panci sayur, panci presto yang umumnya digunakan untuk melunakkan tulang dengan cepat hingga dandang atau risopan. Ini merupakan gambaran dari wajan anti lengket atau kita biasa menyebutnya frying pan. Wajan ini harus dibersihkan dengan spons lembut agar tidak menggores bagian dalamnya. Selanjutnya adalah gambaran dari wajan atau wok berbahan dasar besi berlapis email. Kelebihannya mudah dibersihkan, namun makanan mudah lengket. Kemudian adalah gambaran dari saucepan berbahan dasar stainless steel. Umumnya digunakan untuk memasak saus atau hidangan pelengkap lainnya. Sedangkan ini adalah gambaran dari panci sayur berbahan dasar stainless steel dan memiliki tutup kaca. Dan ini adalah dandang atau risopan yang digunakan untuk mengukus. Di dalamnya terdapat pembatas yang digunakan untuk membatasi air dan bahan makanan yang akan dikukus. Ketiga adalah cetakan. Cetakan ini memiliki berbagai macam ukuran dan bahan. Ada cetakan untuk membuat kue dan cetakan puding. Ini merupakan gambaran dari cetakan-cetakan kue dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada cetakan kue lidah kucing berbentuk persegi,
cetakan berbentuk bulat, bolu kukus, hingga cetakan-cetakan kue kering. Sedangkan ini adalah gambaran dari cetakan puding berbahan dasar plastik. Keempat, ada alat-alat pengaduk. Alat-alat ini berupa serok, bermacam-macam spatula dari ukuran hingga bentuk, sendok sayur, dan sendok nasi. Ini merupakan gambaran dari serok. Umumnya digunakan untuk mengangkat dan sekaligus meniriskan makanan-makanan yang sudah digoreng ataupun direbus. Selanjutnya adalah gambaran dari salah satu bentuk spatula, atau biasa kita sebut dengan sendok saring. Berguna sama seperti serok, namun juga berguna seperti spatula-spatula lainnya. Selanjutnya merupakan gambaran-gambaran dari spatula-spatula dengan berbagai macam bahan pembuatannya. Digunakan sama-sama untuk mengaduk. Ada spatula berbahan dasar besi atau stainless steel. Spatula berbahan dasar kayu. Spatula ini biasanya digunakan untuk mengaduk di wajan anti lengket agar tidak menguras bagian dalam. Selanjutnya, spatula dari silikon yang digunakan untuk mengaduk adonan. Selanjutnya adalah gambaran dari sendok sayur. Sendok-sendok ini memiliki berbagai macam ukuran dan digunakan untuk hidangan-hidangan berkuah sebab bentuknya yang cekung ke dalam. Dan ini adalah gambaran dari sendok nasi. Sendok ini berbahan dasar plastik. Sama-sama cekung namun tidak secekung sendok sayur. Dan yang kelima ada kettle atau ceret, digunakan untuk merebus air, berbahan dasar stainless steel. Kettle ini ada yang bertenaga listrik dan ada yang menggunakan kompor. Ya, kita masuk pada alat penyajian. Yang pertama ada dessert plate. Dessert plate ini adalah piring yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan penutup atau hidangan pembuka. Yang kedua ada dinner plate. Ini adalah piring yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan utama. Yang ketiga ada cup. Ini adalah mangkok yang fungsinya untuk menyajikan hidangan telur rebus. Yang keempat ada demi-tasse cup. Ini adalah cangkir yang biasanya dipergunakan untuk menyajikan kopi kental. Yang kelima ada fish plate. Ini adalah piring untuk menyajikan hidangan ikan. Yang keenam ada B&B plate. Ya, ini adalah piring yang dipergunakan untuk menyajikan roti dan mentega. Yang ketujuh ada appetizer plate yang memiliki fungsi utama yaitu wadah untuk hidangan pembuka yang ukurannya lebih besar seperti buah atau keju. Yang kedelapan ada charger plate. Ini adalah piring yang memiliki model pinggir yang dekoratif yang fungsinya sebagai dekorasi meja makan. Dan selanjutnya ada saucer. Saucer ini adalah piring yang memiliki ukuran kecil digunakan sebagai alas untuk soup plate dan soup cup agar sup tidak tumpah. Ke-10 ada soup plate. Soup plate ini adalah piring yang biasanya dipergunakan untuk makan di rumah atau untuk menyajikan sup. Ke-11 ada salad plate. Salad plate ini adalah piring yang gunanya untuk menyajikan salad. Yang ke-12 ini ada white wine glass. White wine glass ini biasanya berukuran 3-4 ounce, digunakan untuk menyajikan anggur putih atau anggur merah muda. Yang ke-13 ada red wine glass, berukuran 4,5-6,5 ounce, biasanya digunakan hanya untuk menyajikan anggur merah. Yang ke-14 ada shot glass. Shot glass ini adalah gelas yang biasanya digunakan untuk minuman sekali teguk seperti soju atau koktail. Yang ke-15 ini adalah mug glass. Mug glass ini adalah gelas yang cocok untuk minuman panas karena cukup tebal. Gelas jenis ini juga bisa menahan panas dari minuman. Yang ke-16 adalah Collins glass. Collins glass ini adalah gelas untuk menyajikan mixed drink. Lalu ada highball glass. Ini adalah gelas untuk menyajikan soft drink. Yang ke-18 ini adalah beer glass. Beer glass ini adalah gelas untuk menyajikan bir. Yang ke-19 adalah iris kopi glass. Iris kopi glass ini adalah gelas untuk menyajikan kopi panas yang dicampur alkohol. Yang ke-20 ini ada snifter glass. Snifter glass ini adalah gelas yang digunakan untuk menyajikan whisky dan brandy. Yang ke-21 ini ada low ball glass. Ini adalah gelas yang digunakan untuk minuman beralkohol tanpa es. Yang ke-22 ini adalah stick knife. Stick knife ini adalah pisau untuk menyantap hidangan stick. Yang ke-23 ada dessert knife. Ini adalah pisau untuk menyantap hidangan pembuka atau penutup. Yang ke-24 ini ada bread knife. Bread knife ini adalah alat potong berukuran panjang dengan bagian bawah pisau yang tidak terlalu tajam dan bergerigi. Gerigi-gerigi halus tersebut berfungsi agar kue atau roti tidak hancur. Yang ke-25 ini ada fruit knife. Fruit knife ini adalah pisau untuk memotong buah. Lalu ada cake knife. Ini adalah pisau panjang untuk memotong kue.
Lalu ada cheese knife. Cheese knife ini adalah pisau untuk memotong keju. Lalu ada butter knife. Butter knife ini adalah pisau untuk mengoles mentega atau biasa disebut butter spreader. Yang terakhir ada fish knife. Fish knife ini adalah pisau untuk menyantap hidangan ikan. Pantry atau dry food store merupakan tempat penyimpan bahan-bahan makanan kering yang tidak mudah rusak, seperti beras, gula, makanan dalam botol, makanan dalam kemasan, dan makanan kering lainnya. Pantry biasanya dipertahankan pada suhu antara 18 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius, atau suhu dalam ruangan pada umumnya. Nah, hal ini bertujuan agar pantry terhindar dari serangan hama dan serangga. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini, pantry harus memiliki ukuran luas area yang memadai, memiliki suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan rak, kontainer, stoples, serta beberapa alat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan makanan dengan penataan yang baik dan rapih. Nah, teknik penyimpanan bahan makanannya pun harus disesuaikan. Bahan-bahan makanan harus disimpan di dalam rak, tidak menyentuh tanah, serta suhu dan tingkat kelembapan ruangannya pun harus dijaga pada tingkat tertentu. Tata letak makanan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan bahan makanan tersebut. Nah, bahan makanan yang dikeluarkan dari pantry harus berdasarkan urutan first in dan first out. Nah, bisa kita lihat makanannya disusun secara terorganisir, sistematis, dan rapih. Kulkas merupakan alat elektronik di rumah yang berfungsi untuk mendinginkan makanan. Pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu lemari pendingin atau refrigerator dan lemari es atau freezer. Refrigerator merupakan tempat penyimpanan yang tersedia untuk bahan makanan yang mudah rusak atau perishable dan dairy produk seperti telur, mentega, daging, susu, yogurt, serta bahan makanan dan bahan minuman lainnya yang dibutuhkan dalam keadaan dingin seperti dalam video berikut. Nah, bahan makanan juga harus diletakkan pada rak yang terpisah, karena jika disatukan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi yang berakibat pada kerusakan bahan makanan. Nah, teknik penyimpanannya pun harus disesuaikan. Pisahkan bahan makanan segar yang mengeluarkan aroma dengan bahan makanan yang menyerap aroma dari bahan makanan lain. Bahan makanan segar dikeluarkan dengan urutan first in, first out. Bahan makanan yang lebih dahulu masuk harus lebih dahulu keluar. Hal ini dilakukan untuk menghindari makanan kadaluarsa. Nah, tata letak makanan diatur sedemikian rupa sehingga bahan makanan yang dibutuhkan dapat dicari dengan cepat, seperti dalam video berikut. Nah, buah-buahan ini diatur dengan wadah yang berbeda dan diletakkan dengan rapi agar dapat mudah dicari dan dapat mudah didapatkan. Yang berikutnya adalah freezer yang diatur pada suhu minus 18 derajat Celcius yang digunakan untuk menyimpan frozen food seperti chicken drumstick dan thigh serta berbagai macam jenis daging lainnya. Serta ada pula bahan makanan lainnya yang dibutuhkan dalam penyimpanan minus 18 derajat Celcius.